Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Siap belajar ya hari ini? Hari ini kelas 4 akan belajar pembelajaran 3 bertema Allah penolongku yang setia, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Subtema 1, menuliskan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita ke materi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Berkati pembelajaran kami awal sampai akhirnya. Sama-sama kita katakan, amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mengetahui ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Siapa yang pernah melihat orang yang mengidap penyakit kusta atau lepra? Seperti apa ya orang yang berpenyakit kusta? Nah, lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman dahulu. Dalam perjanjian lama, bahkan hingga zaman Yesus, ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga yang bisa disembuhkan. Banyak orang yang takut tertular jika berada di samping orang yang berpenyakit kusta, apalagi bersalaman dengannya. Padahal tidak semua penyakit kusta itu menular, tergantung seberapa parahnya kondisi luka itu. Orang yang berpenyakit kusta pada saat ini berbeda dengan orang berpenyakit kusta pada zaman Alkitab. Dulu, penderitaan kusta tidak boleh ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Mereka harus diasingkan dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Biasanya, penderita kusta tinggal di gua-gua dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak ada orang yang mau mengurus, apalagi merawat mereka. Orang takut mendekati mereka karena kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Tapi berbeda zaman ini. Beberapa kota sekarang pun masih banyak orang kusta yang berkeliaran di jalan-jalan raya. Mereka mengharapkan belas kasihan orang. Ada juga yang masih tinggal bersama keluarganya. Tidak sedikit juga yang sudah diterima bekerja di bidang pekerjaan tertentu jika mereka sudah dinyatakan sembuh. Menurut info kesehatan dari sebuah website, istilah kusta berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kushayang, berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta atau lepra disebut juga morbus Hansen sesuai dengan nama yang menemukan kuman itu, yaitu Dr. Gerhard Arwer Hansen pada tahun 1874, sehingga penyakit ini disebut morbus Hansen. Tanda-tanda penyakit kusta bermacam-macam, tergantung dari tingkat atau tipe dari penyakit tersebut. Berikut adalah tanda-tanda penyakit kusta. A. Ada bercak tipis seperti panu pada badan atau tubuh manusia. Yang B. Pada bercak putih ini awalnya hanya sedikit, tapi lama-lama semakin lebar dan banyak. Yang C. Adanya pelebaran syaraf terutama pada syaraf urnalis, medianus, auricularis, magnus, serta peroneus. Yang ke D. Kelenjar keringat kurang kerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat. Yang ke E. Adanya bintil-bintil kemerahan atau leproma nodul yang tersebar pada kulit. Yang ke F. Rambut alis rontok. Yang terakhir yang ke G. Muka berbenjol-benjol dan tegang yang disebut facies leomina, muka singa. Nah, pertanyaannya bagaimana jika yang sakit kusta itu seorang panglima yang sangat berkuasa? Akankah pengikutnya tetap menerimanya atau justru meninggalkannya? Nah, kita akan belajar tentang salah satu tokoh panglima Naaman sembuh. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Ada seorang pahlawan, panglima tentara kerajaan Aram, dia bernama Naaman. Suatu hari
Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahukan bahwa ada seorang nabi dari Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar panglima Naaman mau menaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semua hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pula ke Aram. Dari kisah ini kita belajar bahwa Naaman seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakit, yaitu Allah. Kisah Naaman ini mengingatkan kita bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang yang kaya atau miskin, pemerintah atau rakyat, tua dan muda, semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, banyak peristiwa yang kita alami yang membuat kita menyadari betapa Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Tuhan memulihkan kesehatan kita. Nah, anak-anak, dari setiap pembelajaran yang sudah kita bahas, kesimpulan dari pembelajaran kita, lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman dahulu. Dalam perjanjian lama bahkan hingga zaman Yesus, ada yang menular dan tidak ada yang dapat disembuhkan. Bahkan bisa mengakibatkan kematian, tetapi ada juga yang bisa disembuhkan. Ciri penyakit kusta ada yang bercak tipis seperti panu pada badan atau tubuh manusia. Pada bercak putih ini awalnya hanya sedikit, tetapi lama-lama semakin melebar dan banyak. Adanya pelebaran syaraf terutama pada syaraf urnalis. Kelenjar keringat kurang kerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat. Adanya bintil-bintil kemerahan rambut dan rambut alis rontok. Muka berbenjol-benjol dan tegang. Walau Naaman pernah mengalami sakit kusta, tapi Tuhan dapat menyembuhkan penyakitnya. Demikian halnya, Tuhan juga akan selalu menjaga, melindungi, dan menyembuhkan sakit penyakit kita saat kita berserah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kerjakanlah soal-soal di bawah ini di buku tulismu atau buku paket agama Kristen kamu ya. Pertama, sebutkan ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta. Kedua, bukalah buku paket agama Kristen kamu halaman 19-20 bagian B, membaca cerita dan kerjakan soal-soal yang ada di bukumu halaman 19-20 ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, kita mau tutup di dalam doa pembelajaran kita. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap berkebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah selesai belajar. Biarlah pembelajaran yang kami hari ini terima mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang berserah dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa.